Kita akan membahas Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 dengan topik bagaimana cara melawan virus corona. Salah satunya, sekali lagi saya ulangi, salah satunya, jadi bukan satu-satunya, salah satunya adalah melalui kuasa perkataan. Dan bagaimana cara kerja daripada kuasa perkataan kita itu. Nah, mungkin saudara ada yang bertanya seperti ini, apa ya bisa Pak kita melawan virus corona dengan perkataan? Kita akan renungkan satu ayat tadi, yaitu Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-21. Firman Tuhan mengatakan sebagai berikut, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, saya ajak untuk saudara memperhatikan dua bagian dari Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-21. Bagian yang pertama yang mengatakan bahwa hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Artinya apa? Artinya bahwa perkataan kita itu memiliki kuasa yang besar untuk memberi pengaruh atau memberi dampak pada hidup kita, baik itu tubuh, jiwa, maupun roh kita. Sedemikian besar kuasa perkataan memberikan dampak dan pengaruh atas hidup kita, sampai firman Tuhan di dalam Yakobus itu mengatakan bahwa barang siapa bisa mengendalikan lidahnya, barang siapa bisa mengendalikan perkataannya, maka orang itu disebut sebagai orang yang bisa mengendalikan seluruh daripada tubuhnya. Ini kan luar biasa kuasa daripada perkataan itu. Kemudian bagian yang kedua dari Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 mengatakan, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, arti daripada bagian yang kedua ini kan dengan jelas memberikan kepada kita sebuah pelajaran bahwa apa yang kita terima, apakah itu baik, apakah itu tidak baik atau buruk, ya, salah satunya ditentukan oleh bagaimana cara kita mengelola daripada perkataan, bagaimana cara kita mengendalikan daripada lidah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua perkataan atau semua gema yang keluar dari mulut kita itu sebenarnya hanya dapat dikelompokkan pada 3 kelompok, ya. Kalau berdasarkan Yakobus pasal 3 ayat yang ke-9, ya, ayat yang ke-9, bahwa yang keluar dari mulut kita ini bisa perkataan kutuk, dan yang kedua yang keluar dari mulut kita itu juga bisa merupakan perkataan berkat. Ya, Matius pasal yang ke-12 ayat 36 mengatakan apa? Di sana Tuhan mengatakan bahwa bahkan kata yang sia-sia yang keluar daripada mulut kita itu pun nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Artinya apa? Artinya bahwa hal yang ketiga yang keluar dari mulut kita, yang pertama tadi adalah perkataan kutuk, yang kedua adalah perkataan berkat, nah yang ketiga adalah perkataan yang sia-sia. Nah, sesuai dengan Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 yang mengatakan, bagian yang kedua yang mengatakan siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya apa? Kalau kita ini suka memperkatakan perkataan kutuk, maka kutuklah yang akan kita terima. Dan kalau kita suka memperkatakan perkataan berkat, maka berkatlah yang kita terima. Dan kalau kita suka memperkatakan perkataan yang sia-sia, maka firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kesia-siaan pula lah yang akan kita terima. Yang berikutnya yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah bagaimana cara kerja daripada kuasa perkataan kita itu untuk melawan daripada virus corona. Ya. Misal saya kasih contoh, saya sudah tulis sebuah perkataan yang saya pakai untuk contoh pada hari ini adalah, misal saya mengucapkan kalimat seperti ini, oleh karena anugerah Tuhan Yesus, saya percaya
bahwa saya dan saudara pasti terlindungi oleh virus corona, dan orang-orang yang sudah terpapar virus corona pasti disembuhkan oleh Tuhan. Ini adalah sebuah perkataan yang saya ucapkan pada kesempatan ini. Nah, bagaimana perkataan ini, cara kerja daripada perkataan ini melawan virus corona? Ya. Kita lihat yang pertama, cara kerja yang pertama adalah pada waktu saya mengucapkan kalimat ini, kalimat yang tadi barusan saya ucapkan, maka saya sendiri yang mendengar, yang mengucapkan itu mendengar apa yang saya ucapkan. Masuk di dalam pikiran kita, mempengaruhi pikiran saya, mempengaruhi hati saya, dan itu bisa membuat saya tenang. Dan kalau itu saya katakan terus-menerus, maka itu akan menimbulkan iman. Dan setelah menimbulkan iman, menimbulkan ketenangan, maka itu justru akan meningkatkan imunitas daripada kita. Dan kemudian cara kerja yang kedua adalah ketika saya mengucapkan kalimat tadi, saudara yang menyaksikan ini pun mendengar, apalagi kalau saya mengucapkannya dengan sungguh-sungguh kepada saudara sekaliannya, ya, saudara juga mendengar apa yang saya katakan. Dan ketika saudara mendengar, itu pun masuk di dalam pikiran saudara, dalam hati saudara, dan itu bisa membuat saudara tenang, bisa membangkitkan iman saudara, karena Tuhan berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh perkataan Tuhan. Dan kalau apa yang kita katakan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, maka itu akan menimbulkan iman, dan iman ini akan meningkatkan ketenangan, kedamaian, kepercayaan, ya, itu akan meningkatkan daripada imunitas kita, dan itu akan membantu kita untuk melawan dan menangkal daripada virus corona. Ini cara kerja yang kedua, dan ini saya sebut sebagai cara kerja yang alami. Nah, cara kerja yang ketiga daripada kuasa perkataan kita melawan virus corona, ini adalah perkataan cara kerja yang ajaib, yang mujizat. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama tadi, apa yang saya ucapkan, yang kita ucapkan mempengaruhi kita, yang kita ucapkan mempengaruhi orang yang mendengar, dan yang ketiga yang kita ucapkan itu dalam tanda petik itu bisa mempengaruhi Tuhan. Ya, saya katakan mempengaruhinya dalam tanda petik, artinya bahwa apa yang kita katakan itu bisa menggerakkan hati Tuhan untuk melakukan sesuatu. Ya, Alkitab sendiri banyak contoh. Misal Tuhan tergerak oleh belas kasihan ketika Tuhan melihat orang-orang yang mengikuti Dia berada dalam keadaan yang tidak punya makanan, lapar. Melihat itu Tuhan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu kemudian ketika ada seorang perempuan Fenisia begitu yang datang kepada Tuhan, ya, Tuhan tergerak untuk menyembuhkan anaknya. Tergerak karena apa? Karena melihat perkataan, mendengar perkataan perempuan itu yang terus-menerus, dan melihat iman yang ada pada diri perempuan itu, dan akhirnya Tuhan melakukan keajaiban. Nah, demikian juga ketika kita mengucapkan kalimat, ya, kalimat seperti yang saya contohkan tadi, itu bisa menggerakkan hati Tuhan. Ya, kalau perkataan yang kita ucapkan bertemu dengan kehendak Tuhan, ya, maka Tuhan akan menggunakan perkataan kita sebagai sebuah media untuk Tuhan melakukan keajaibannya. Nah, oleh sebab itu di dalam Matius pasal 17 ayat yang ke-20 Tuhan mengatakan bahwa kalau kamu memiliki iman yang sebesar biji sesawi saja, kamu bisa berkata kepada gunung itu, tercampaklah ke dalam laut, asal kamu tidak bimbang, kamu percaya, maka hal itu akan terjadi. Saudaraku, ya, bukan perkataan kita yang membuat gunung itu pindah, karena perkataan kita sebenarnya perkataan manusia biasa, kan? Tetapi perkataan kita dipakai oleh Tuhan menjadi sebuah media untuk Tuhan menyatakan kuasanya. Itu sesuatu yang bisa terjadi. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita simpulkan, ya, sekarang kita simpulkan, apakah bisa perkataan kita itu melawan virus corona? Dengan apa yang saya jelaskan, silakan saudara sendiri menyimpulkannya. Tuhan memberkati saudara sekaliannya.